Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita akan melanjutkan pembahasan kita pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman mendalam tentang kedudukan Pancasila akan membantu kita menghayati makna dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau yang dikenal dengan sapaan Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah di hadapan sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang dikenal juga dengan BPUPK. Dalam pidato yang kemudian dikenal juga dengan sebagai Hari Lahir Pancasila ini, Bung Karno memperkenalkan 5 sila yang menjadi dasar filosofis negara Indonesia yang merdeka. Pidato ini merupakan momen bersejarah yang menentukan arah dan karakter bangsa Indonesia di masa depan. Soekarno dengan briliannya merumuskan nilai-nilai yang berasal dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan mengimpor ideologi dari negara lain. Dan 5 sila tersebut kemudian menjadi landasan kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada istilah asing dalam pidato beliau tatkala mengemukakan 5 dasar atau Pancasila. Yang pertama itu adalah filosofis Grondslag. Ini adalah sebuah bahasa yang berasal dari Belanda yang memiliki arti filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar. Dan kalimat ini dalam pidatonya Bung Karno disebutkan sebanyak 4 kali dalam pidatonya. Yang kedua ada kalimat Weltanschauung yang dimana bahasa ini berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti pandangan hidup atau cara pandang dunia. Dan kalimat ini lebih banyak lagi frekuensinya disebutkan dalam pidatonya, yaitu sebanyak 30 kali. Penggunaan kedua istilah asing ini menunjukkan kedalaman pemikiran Bung Karno dalam merumuskan Pancasila. Beliau tidak hanya memikirkan Pancasila sebagai slogan, tetapi sebagai sistem pemikiran yang komprehensif dan pandangan hidup yang utuh bagi Indonesia. Pancasila sebagai filosofis Grondslag atau filsafat dasar negara dapat kita pahami sebagai nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila ini berperan sebagai fondasi kokoh yang menopang seluruh bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat sebuah bangunan rumah, kekuatan fondasi menentukan kokohnya struktur yang berdiri di atasnya. Begitu pula dengan negara Indonesia, semakin kuat dan kokoh Pancasila sebagai dasar negara, maka semakin kuat pula negara yang berdiri di atasnya. Sebaliknya, jika Pancasila sebagai dasar negara rusak atau diabaikan, maka akan rusak pula negara Indonesia secara keseluruhan. Dan ini bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, di mana ketika Pancasila mulai diabaikan atau rusak, maka rusak pula negara kita secara keseluruhan. Dan sebagai filosofis Grondslag ini,
Pancasila mengandung pemikiran dan semangat yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, membangun persatuan, mencapai kedaulatan, dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. 5 sila dalam Pancasila yang pertama yaitu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana memiliki arti mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini memiliki arti menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Pancasila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia, di mana memiliki makna mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki arti ataupun maksud mengedepankan demokrasi dan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini dimana Pancasila yang kelima ini yaitu adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Yang berikutnya yaitu pembahasan kita berkaitan Pancasila sebagai Weltanschauung, di mana memiliki arti pandangan hidup, merujuk pada cara pandangan menyeluruh yang dimiliki suatu bangsa dalam memandang dunia dan kehidupan. Sebagai Weltanschauung, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku. Pancasila sebagai pandangan hidup berbeda dengan sekedar aturan atau undang-undang. Ia merupakan nilai-nilai yang mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia sendiri, yang telah tumbuh dan berkembang dari pengalaman hidup nenek moyang kita. Nilai-nilai ini kemudian menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Sebagaimana budaya, adat istiadat, atau norma masyarakat, Pancasila sebagai pandangan hidup membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia yang unik dan berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia. Implementasi sila pertama sebagai pandangan hidup yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Implementasi sila ini tampak dalam kehidupan sehari-hari melalui apa? Melalui pertama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama. Dan yang berikutnya, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia ini menjadi kekuatan yang bisa memperkaya kehidupan spiritual bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Yang berikutnya yaitu implementasi sila kedua dan ketiga. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan dan martabat yang sama, tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Implementasinya bagaimana? Yaitu dengan seperti menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi, membantu sesama yang membutuhkan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, bangsa, dan bahasa.
Penerapannya yaitu meliputi seperti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang berikutnya yaitu adalah menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir contoh penerapan ataupun implementasi sila ketiga yaitu adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian implementasi sila keempat dan kelima yaitu yang pertama kerakyatan yang dipimpin, atau sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini mendorong bangsa kita Indonesia untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini diwujudkan melalui pengambilan keputusan bersama yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian implementasi sila kelima apa? Ya, pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan bersama, dan implementasinya yaitu meliputi hidup tenggang rasa, tidak berfoya-foya saat ada yang kesulitan, dan membantu saudara sebangsa yang masih hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Ya, ini juga banyak nih, perlu diperhatikan tujuan bersamanya. Banyak di antara kita pun masyarakatnya yang melakukan flexing dan lain sebagainya. Oke, kemudian kedudukan Pancasila ini ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama sebagai dasar negara, Pancasila sebagai fondasi filosofis dan yuridis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila sebagai pedoman dan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan. Dan kedudukan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila sebagai sistem pemikiran yang mengatur seluruh aspek kehidupan nasional. Ketiga kedudukan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya, membentuk kesatuan yang utuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita masuk ke kedudukan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang sangat fundamental dalam tatanan hukum Indonesia, di mana Pancasila berposisi sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah, yang menjadi landasan bagi seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Setiap sendi kehidupan ketatanegaraan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit atau jiwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Hal ini pun dinyatakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Apa isi pidatonya? Yaitu jika Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, maka runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya. Negara akan kehilangan landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Oleh karena itu, Pancasila merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai sumber hukum, atau tadi ya masih sebagai dasar negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan kedudukan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila merupakan norma tertinggi yang menjadi rujukan dan dasar bagi pembentukan seluruh produk hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan di tingkat paling bawah yaitu peraturan daerah. Kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, ada namanya piramida hierarki ya, sumber hukum, di mana Pancasila itu yang paling tinggi. Secara hierarkis Pancasila ini
ya sebagai nilai dasar berada pada puncak piramida hukum Indonesia. Dan Pancasila ini berkedudukan di atas Undang-Undang Dasar 1945 dan semua peraturan perundang-undangan lainnya, di mana menjadikan sebagai ground norm atau norma dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Ada sebuah teori dari Hans Kelsen tentang norma hukum, yaitu konsep ground norm. Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, menyatakan bahwa norma hukum ini berjenjang dan hierarkis. Artinya norma hukum yang berada di bawah bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi juga bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya hingga berhenti pada norma tertinggi yang dinamakan norma dasar atau ground norm. Dalam konteks Indonesia sendiri, Pancasila ini merupakan ground norm dalam tertib hukum dan sistem norma hukum Indonesia. Semua norma hukum di bawahnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, ya, di mana Pancasila menjadi rujukan tertinggi dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Ini masih kedudukan yang pertama ya, rangkumannya gitu. Kedua, mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Itu maksudnya Pancasila memberikan jiwa dan semangat bagi konstitusi Indonesia. Yang ketiga yaitu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, atau yaitu Pancasila menjadi inspirasi dan tujuan ideal sistem hukum Indonesia. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya yaitu adalah nilai-nilai Pancasila memberikan energi dan motivasi bagi pelaksanaan konstitusi. Yang terakhir, mengandung norma-norma yang mewajibkan pemeliharaan budi pekerti luhur, yaitu Pancasila mengharuskan penyelenggaraan negara dan warga negara memiliki akhlak mulia. Dan pentingnya sebuah kesadaran hukum dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, maka seluruh warga negara Indonesia ini wajib memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa kita definisikan sebagai kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kesadaran hukum sangat penting dan diperlukan agar bisa terciptanya sebuah ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, masyarakat akan hidup dalam kekacauan dan ketidakpastian yang pada akhirnya akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara perlu memahami bahwa peraturan perundang-undangan dibuat itu untuk mengatur kehidupan bernegara agar bisa berjalan dengan baik. Dan pelanggaran terhadap peraturan akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagai alat pemaksa agar setiap orang menaati peraturan yang berlaku. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yaitu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa relevan dengan konsep yang kita bahas tadi, Welton Song, yang disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai tata nilai yang mengatur dan memandu kehidupan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, itu adalah sebagai pedoman yang mengikat. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai pedoman hidup yang mengikat dan memandu seluruh komponen bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia ini akan hidup terombang-ambing tanpa arah dan pedoman yang jelas. Ya. Dan yang berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa juga memiliki makna, yaitu
pemahaman keanekaragaman dalam harmoni. Maksudnya gimana? Yaitu implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat ditemui dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap suku bangsa dan agama memiliki cara tersendiri dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, namun tetap dalam kerangka semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa sih fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Yang pertama, menjadi pedoman untuk menyelesaikan persoalan. Pancasila ini memberikan arahan dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat Indonesia dengan bijak dan tepat. Kemudian sebagai alat pemecah problematika, dan Pancasila ini menjadi cara untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa semakin maju. Yang berikutnya fungsinya yaitu adalah sebagai pedoman pembangunan diri. Masyarakat Indonesia ini memiliki acuan untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa. Yang terakhir yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang menjadi satu kesatuan yang harmonis. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idios, ide, dan logos, ilmu pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ideologi negara, Pancasila merupakan sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosio-kultural, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan dasar negara. Pancasila harus menjadi bintang penuntun dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berisi seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga kelangsungan hidup bangsa. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia untuk bisa merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Visi Indonesia 2045 yaitu adalah sebuah bonus demokrasi dan tantangan masa depan. Generasi muda Indonesia saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam menyongsong visi Indonesia 2045. Periode ini dikenal sebagai era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif. Namun bonus demografi ini akan menjadi berkah jika disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi justru dapat menjadi beban yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Tantangan yang harus dihadapi meliputi kemiskinan, pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, setiap generasi muda Indonesia harus mempersiapkan diri dengan kemampuan dan karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sih peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Yang pertama bisa dengan meningkatkan kualitas dirinya dengan cara mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan, dan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menjadi generasi yang produktif dan berkarakter. Terus juga bisa dengan berkontribusi aktif. Tidak hanya menunggu datangnya masa depan, tetapi secara aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui berbagai bidang dan profesi. Yang terakhir bisa juga dengan cara mengamalkan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Ya, ada pertanyaan untuk refleksi.
Sudahkah kalian apakah kalian akan menjadi bagian dari generasi yang hanya menunggu datangnya Indonesia Emas 2045, ataukah menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang berjuang aktif untuk mewujudkan impian tersebut? Pilihan ada di tangan kalian sebagai pewaris masa depan bangsa Indonesia. Insya Allah pembahasan kita tentang kedudukan Pancasila sudah selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.